Perkenalkan, nama saya Susan Hujaimah, NPM 10 12 12 73 dari kelas C7 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ma'rifatul Insan. Apa sih Ma'rifatul Insan itu? Yaitu ma'rifat, kita mengenal, dan insan itu manusia. Jadi secara singkatnya, Ma'rifatul Insan itu adalah mengenal manusia. Dalam mengenali tentang Ma'rifatul Insan, kita harus mengetahui prinsip dan proses penciptaan manusia. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Insan ayat 1, yang artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu di masa, sedang dia ketika itu belum bisa disebut. Jadi, sebelum kita disebut manusia itu, kita itu menjadi sesuatu yang belum bisa disebut apa-apa, belum berbentuk. Dan juga di dalam Quran Surat Maryam ayat 67, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang dia tidak ada sama sekali. Kedua ayat tersebut menuntut agar manusia bisa menyadari proses dan kejadian diciptakannya. Jadi dengan demikian diharapkan manusia dapat bertingkah laku dan menjalankan kehidupan di dunia sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada mulanya tidak berwujud dan tidak berbentuk. Kemudian atas kehendaknya ia diciptakan. Ihwal penciptaan manusia ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, gitu ya. Hal ini seharusnya menjadi renungan untuk kita, betapa tanpa kekuasaannya diri kita ini bukanlah apa-apa dan tidak ada artinya. Langsung kepada proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, proses azali. Proses azali adalah proses kumaha kun fayakunan Allah terjadi tanpa ada sedikit pun peran campur tangan manusia. Seperti proses penciptaan Nabi Adam yang langsung dibentuk dari tanah liat. Yang kedua, proses penciptaan Siti Hawa yang langsung dari tulang rusuk Adam. Dan yang ketiga adalah Nabi Isa alaihi salam yang tercipta atau ada tanpa mempunyai seorang ayah. Dan yang kedua adalah proses alami. Proses alami terjadi setelah penciptaan Adam, Siti Hawa, terkecuali Nabi Isa, yaitu melalui perantara manusia sebagai proses penciptaan manusia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Di situ dijelaskan tentang proses penciptaan manusia. Kemudian ada bahan dasar, bentuk, dan isi proses penciptaan manusia. Bahan dasar proses penciptaan manusia yaitu tanah yang tidak berharga. Bagaimana dijelaskan dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 7-8, yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan dengan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Nah, jadi kita itu sebenarnya diciptakan dari sesuatu yang hina, ya, dari tanah yang setiap hari kita injak-injak kan. Seorang yang gagah perkasa, tampan, cantik, rupawan hanyalah berbahan dari tanah liat atau tanah tembikar yang kedudukannya paling rendah dan kurang berharga. Dari mana? Bila manusia menyadari bahwa proses penciptaannya itu dari sesuatu yang tidak berharga dan sangat hina, tidak akan ada manusia yang menyombongkan dirinya. Tidak akan ada manusia yang mendurhakai Allah sebagai sebaik-baiknya pencipta. Sebab hanya dengan karunia-Nya dia menjadi ada. Dan yang kemudian isi dasar. Dari bahan dasar yang sangat rendah tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisinya dengan sesuatu yang sangat tinggi nilainya, yaitu ruhnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.
Jadi Allah itu sudah meniupkan ruh beserta potensi yang lain ke dalam jiwa manusia. Tapi sedikit sekali manusia yang bersyukur dan mengetahui akan hal itu. Dari dua asal yang berbeda ini menunjukkan adanya dua hal yang berbeda pula. Jasad yang diberi bahan dasar tanah, maka ia memiliki kecenderungan yang sangat kuat dengan tanah. Sedangkan ruh atau jiwa berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga memiliki kecenderungan dan kebutuhan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk ke potensi dasar manusia. Potensi dasar manusia dibagi menjadi dua, yaitu potensi internal dan potensi eksternal. Potensi internal meliputi potensi fitriyah atau al-Islam. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi manusia itu ketika diciptakan berada dalam keadaan fitrah atau suci. Suci itu dalam artian setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah Islam. Yang menjadikannya dia berbeda yaitu dipengaruhi oleh dari keluarga manakah dia lahir, dari ayah dan ibu seperti apakah dia lahir, yang akan menunjukkannya dia ke jalan yang mana, apakah ke jalan yang hak ataupun ke jalan yang batil. Yang kedua, ada potensi ruhiyah. Potensi ruhiyah adalah potensi yang dilekatkan pada hati nurani untuk membedakan dan memilih jalan yang hak atau jalan yang batil, jalan menuju ketakwaan atau jalan menuju kedurhakaan. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-8. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa ruh itu sangat dekat kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan adanya ruh ini kita dapat bisa membedakan mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil, dan di situ pula kita dapat memilih mau ke jalan yang manakah kita hidup. Yang ketiga ada potensi akliyah. Potensi akliyah terdiri dari panca indera dan akal pikiran sama basar fuad. Nah, dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah. Serta dengan potensi ini, ia dapat mempelajari dan memahami dengan benar apa saja yang bermanfaat baginya sebagai sesuatu yang tentu harus diterima dan yang mudorot baginya tentu harus dihindarkan. Nah, jadi dengan akliyah ini kita dapat memilah dan memilih gitu ya, mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak. Seperti disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi potensi inilah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang menentukan akan membawa kamu kemana gitu. Dan yang terakhir ada potensi jasmaniyah. Potensi jasmaniyah yaitu kemampuan tubuh manusia yang telah diciptakan Allah dengan sempurna, dengan kekuatan dan kemampuan. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah sudah menciptakan kita dengan bentuk yang paling sempurna, dengan bentuk yang paling sebaik-baiknya. Seharusnya kita bisa bersyukur atas penciptaan Allah itu. Dan juga terdapat dalam Quran surat At-Tagabun ayat 3 yang artinya, Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah lah kamu kembali. Karena ya memang tadi ya, Allah yang menciptakan kita. Berarti Allah juga tempat kita untuk kembali.
Dan yang kedua ada potensi eksternal. Potensi eksternal meliputi potensi huda. Huda yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mempertegas nilai kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada Rasulnya untuk membimbing umatnya ke jalan yang lurus. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian, jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi yang dimaksud dengan potensi huda ini adalah petunjuk hidup manusia, yaitu Al-Quran. Karena hanya dengan Al-Quran lah kita dapat melangkah ke jalan yang lurus. Selanjutnya ada potensi alam. Alam semesta merupakan potensi eksternal kedua untuk menyertai umat manusia melaksanakan fungsinya. Seluruh alam semesta ini merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila ditafakuri, maka manusia akan mendapatkan kebenaran. Dan yang selanjutnya, tujuan penciptaan manusia. Pasti manusia diciptakan itu mempunyai tujuan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Ia menciptakan manusia itu tidak dengan main-main, tetapi dengan tujuan yang hak. Seperti dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdi kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terdapat dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tujuan diciptakan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Selanjutnya ada fungsi dan peran manusia. Fungsi manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini sudah dijelaskan ya bahwa Allah itu memang sudah memberikan amanah yang begitu besar kepada manusia, yaitu dengan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang terakhir ada tugas manusia. Tugas manusia adalah memelihara amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepadanya setelah langit, bumi dan gunung-gunung enggan memikulnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kenapa bisa disebutkan manusia amat zalim dan amat bodoh? Karena memelihara amanat Allah itu tidak mudah. Butuh keimanan dan keyakinan yang sangat kuat kepada diri kita sendiri untuk bisa menjalankan amanah tersebut. Amanah Allah Subhanahu wa taala itu adalah berupa tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dengan melaksanakan hukumnya dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Untuk menunaikan tanggung jawab yang dipikulnya, manusia harus mengarahkan segala potensi internal dan eksternal yang ada pada dirinya, dan harus sanggup berkorban dengan jiwa dan hartanya. Dengan mengarahkan potensi dan kesanggupan berkorban, maka tugas dan peran manusia untuk mewujudkan kekhalifahan dan menegakkan hukumnya akan dapat terwujud. Adapun manusia yang tidak mau melaksanakan tugas dan enggan merealisasikan tugas dan perannya, maka ia adalah manusia yang sangat jahil atau bodoh.
dan zolim. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya manusia itu adalah amat zalim dan amat bodoh. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah tadi saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.